Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan materi kelas 11 seperti materi ekspresi, koordinasi, dan respirasi. Ada beberapa soal mengenai materi tersebut. Yang pertama, perhatikan gambar nefron berikut. Ini ada gambar nefron. Proses yang terjadi pada bagian Y. Pada bagian Y dan jenis urin yang dihasilkannya. Nah, ini nefron, berarti itu bentuknya urin. Nah, urin ini terbentuknya ada 3 tahapan, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu pasti menghasilkan urin primer, reabsorpsi sekunder karena tahapan kedua, augmentasi adalah urin yang sejati atau urin yang sesungguhnya. Nah, untuk letak-letaknya, filtrasi itu di glomerulus, reabsorpsi di tubulus contortus proksimal, sedangkan untuk augmentasi tubulus contortus distal. Nah, untuk bagian Y ini dia menunjukkan kepada tubulus contortus proksimal ya. Kan di sini glomerulusnya, nanti dia ke tubulus proksimal, lengkung Henle, lalu tubulus distal yang lebih jauh gitu ya, nanti ke tubulus kolektivus ke semua lalu baru keluar. Nah, di sini berarti kan tubulus contortus proksimal. TKP, berarti ini adalah proses terjadinya reabsorpsi dan terbentuknya urin sekunder tahapan kedua ya. Nah, ini masih gambar nefron dengan gambar seperti yang bisa kalian lihat. Proses filtrasi berarti kan ini proses yang pertama, bagian label yang ditunjukkan adalah nomor 1, ini adalah glomerulusnya sama ya, 2 tubulus contortus proksimal, 3 lengkung Henle, 4 distal, 5 udah ke kolektivus mau ke ureter. Jadi ini jawabannya adalah yang 1. Masih sistem ekskresi, mana pada vertebrata ada organ-organnya ya. Organ mana yang membuang sampah yang mengandung nitrogen? Nah, yang mengandung nitrogen itu adalah organ ekskresi yang ginjal. Oke, lanjut. Perhatikan tabel pengujian sampel urin. Nah, urin ini bila disampelkan bisa diuji dengan Vehling A plus B, biuret, dan juga AgNO3. Nah, biasanya untuk Vehling itu mendiagnosa mengenai adanya gula. Biuret itu mendiagnosa adanya protein. Nah, yang mengalami kerusakan beserta nama gangguan pada individu 1, kita lihat ya. Kalau Vehling dia positif ada gula, glukosa, maka warnanya merah bata. Kalau biuret, jika memang ada protein, maka warnanya ungu. Karena di sini bisa kalian lihat yang individu 1 biuretnya adalah warnanya ungu, berarti dia mengandung albumin ya, mengandung protein namanya albuminuria dan bermasalahnya pada tahapan glomerulusnya ya. Lanjut, perhatikan gambar organ sistem ekskresi di bawah ini. Ini ginjal, paru-paru, ini adalah penampang kulit, ini hati. Ini bisa merupakan sistem pencernaan. Nama organ sistem ekskresi yang ditunjukkan oleh X adalah hati, berarti kan ya. Ini pencernaannya ada usus. Tapi karena yang ditanyanya X adalah berarti hati. Seseorang mengalami gangguan pada sistem ekskresinya. Bisa kalian lihat di sini paling terlihat adanya peradangan ginjal bakteri Streptococcus ya. Berarti radang ginjal itu kan namanya adalah nefron. Ginjal itu kan nefron, berarti peradangannya nefritis. Ya, nefritis. Perhatikan gambar gangguan pada mata. Berarti ini udah termasuk sistem koordinasi, bagiannya adalah sistem indera. Kondisi gangguan tersebut dapat disebabkan oleh, ini kalian lihat nih, ini terjadi pengapuran pada lensa mata. Terjadi pengapuran pada lensa mata. Urutan jalannya impuls pada gerakan sadar, ini berarti merupakan sistem saraf ya, koordinasi yang sistem saraf. Nah, di sini pasti tahapan pertamanya adalah ada reseptor. Reseptor itu kan yang menangkap rangsangan
ya, untuk diteruskan ke saraf sensorik. Pastinya disensor dulu. Tapi karena gerakannya sadar, sini dia ke sistem saraf otak. Nah, baru nanti lanjut lagi ke saraf motoriknya yang dijalankanlah oleh efektor yang menyata. Berarti udah bergerak lah. Maka reseptor saraf sensorik otak, saraf motorik, dan juga efektor. Kalau gerak sadar ya, gerak sadar ini pusatnya di otak. Nanti kalau gerak tidak sadar adalah sumsum tulang belakang. Nah, kalian lihat, perhatikan gambar mata berikut. Satu ini yang ditunjuk adalah kornea, dua lensa mata, tiganya adalah iris, empatnya otot siliaris, limanya adalah retina. Nah, benar ya, tapi yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan benda agar dapat jatuh di retina. Kornea ini gunanya merefraksikan cahaya. Lensa mata fungsinya untuk memfokuskan cahaya, memfokuskan bayangan benda yang jatuh di retina. Untuk iris mengendalikan ukuran pupil. Yang keempat ini ada otot siliaris, berarti kan membantu gerakan. Yang kelima adalah retina. Retina itu ya fotoreseptor yang menangkap bayangan tersebut. Berarti yang untuk memfokuskan itu fungsinya lensa mata. Lanjutnya urutan jalannya impuls pada gerak refleks. Kalau yang tadi dilihat adalah gerak sadar, ini gerak refleks, gerak tidak sadar. Berarti dia ke sumsum tulang belakang, dari reseptor ke saraf sensorik, sumsum tulang belakang, motorik, dan juga efektor. Nah, ini mata kembali, tapi kalian lihat yang memberikan warna. Nah, di sini tuh selain iris juga berfungsi mengendalikan ukuran, tapi dia juga memberikan warna pada mata. Berarti adalah yang C, iris, yang adalah nomor 3. Semua organ penyusun sistem pernapasan. Ini adalah sistem respirasi, tapi harus diurutkan yang benar masuknya udara pernapasan dari awalnya masuk. Nah, awalnya masuk itu pasti melewati rongga hidung, lewati laring, lalu ke bronkus, bronkeolus, kemudian terakhirnya adalah alveolus. 5, 4, 3, 1, 2. Lanjut lagi di sini, infeksi bakteri Diplococcus pneumonia pada alveolus, gangguan pernapasan ya. Nah, ini kalau pneumonia namanya aja udah pneumonia. Berarti nama penyakitnya adalah pneumonia, emang karena infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Asfiksia merupakan gangguan pengangkutan O2 dan oleh Hb ke jaringan tubuh yang disebabkan oleh O2 oleh Hb. Kan yang ngangkutnya terakhir adalah alveolus, berarti karena gangguan pengangkutan O2 oleh Hb karena alveolusnya kemasukan oleh air gitu ya. Nah, itu tadi pembahasan beberapa soal mengenai materi di kelas 11. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.